Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. 11 kemenangan beruntun Inter Milan di laga Italia akhirnya terhenti di tangan Napoli. Nerazzurri ditahan imbang Partenopei 1-1 dalam laga Serie A Giornata 31 yang digelar di San Paolo, Senin dini hari tadi. Napoli memimpin lebih dulu berkat gol bunuh diri Samir Handanovic di babak pertama. Inter sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat tembakan jarak jauh Christian Eriksen di babak kedua. Berkat hasil ini, Inter masih kokoh di puncak klasemen dengan poin 75, sedangkan Napoli tetap menduduki peringkat kelima dengan perolehan 60 poin. Inter kini berselisih 9 poin dari rival di posisi kedua, dan secara hitung-hitungan Nerazzurri kini hanya membutuhkan 4 kemenangan untuk mengunci Scudetto. Eriksen tampil impresif selama 84 menit. Ia berada di lapangan sebelum digantikan Roberto Gagliardini. Gelandang asal Denmark itu total melepas 5 tembakan dan 1 sepakan keras menggunakan kaki kiri berbuah gol penyeimbang bagi Inter. Tak cuma itu, Eriksen juga mencatatkan akurasi umpan hingga 82% dan sempat sekali melepas umpan kunci. Huskort memberikan rating 7,3 terhadap Eriksen, tertinggi di antara pemain lainnya. Disorot oleh Opta, kini Eriksen telah membuat 24 gol dari tendangan luar kotak penalti sejak 2013, menyamai Philippe Coutinho dan Hakan Calhanoglu. Ikon Barcelona Lionel Messi jauh memimpin dalam daftar ini dengan 59 gol dalam periode 8 tahun. Pasca laga, pemain timnas Denmark itu membahas tentang kemampuannya bermain dengan kedua kakinya. Saya sesungguhnya adalah pemain yang mengandalkan kaki kanan, tetapi tentu saja saya juga suka bermain dengan kaki kiri. Saya terbiasa bermain dengan kedua kaki. Anda melihat saya melakukan tendangan bebas menggunakan kaki kanan saya, tetapi saya juga dapat melakukannya dengan kaki kiri. Ujar Eriksen seperti yang dilansir dari situs resmi klub. Pelatih Inter Milan Antonio Conte tetap merasa puas meski pasukannya hanya bermain imbang melawan Napoli dini hari tadi. Pasca laga, Conte tidak begitu kecewa dengan hasil yang diraih pasukannya karena ia menyadari Napoli merupakan salah satu pesaing utama mereka. Kekokohan mental adalah hal yang paling memberi saya kepuasan. Pada akhirnya hasil imbang melawan Napoli masih membuat saya senang, kata Conte. Mantan juru taktik Juventus itu menekankan bahwa Napoli adalah salah satu lawan terberat yang dihadapi Inter dan merasa bahwa hasil imbang adalah hasil yang adil. Kemudian Conte menegaskan bahwa takdir Inter berada di tangan mereka sendiri dengan keunggulan yang cukup lebar dan hanya tersisa 7 pertandingan liga. Dan Conte berusaha mengingatkan para pemainnya untuk fokus pada diri mereka sendiri. Kendati hanya meraih 1 poin, gelandang Inter Milan Nicolo Barella tetap menilai hasil ini penting untuk timnya. 1 angka disebut Barella berharga dalam upaya Inter memburu Scudetto. Bukan rahasia lagi kalau target kami adalah Scudetto. Ini adalah poin berharga dan kita lihat saja nanti di akhir musim seberguna apa ini, ujar Barella kepada Sky Sport Italia. Kami sudah menemukan identitas kami tahu kami punya striker yang bisa mengubah permainan dari satu momen ke momen berikutnya. Lanjutnya, kami semua memainkan peran dan memberi kontribusi, bekerja bersama-sama sebagai sebuah tim, kata Barella menambahkan. Inter Milan selanjutnya akan tandang ke markas Spezia pada Kamis 22 April 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Inter secara resmi melalui website resminya termasuk di antara 12 klub Eropa yang berencana memisahkan diri dan membentuk sebuah kompetisi elit di Eropa. Rencana digelarnya European Super League sudah mengemuka sejak beberapa bulan terakhir. Klub-klub besar Eropa diam-diam menggodok rencana besar ini.
Pada Minggu 18 April 2021, European Super League akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Daftar peserta awal diungkap ke publik. Tak tanggung-tanggung, pesertanya merupakan klub-klub sepak bola terbaik di benua Eropa selain Inter. Mereka adalah AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, dan Tottenham Hotspur. Kedua belas klub ini bakal menjadi peserta tetap European Super League, pasalnya mereka tergabung dalam founding clubs atau klub pendiri. Nantinya akan ada 15 klub yang secara tetap berkompetisi di European Super League. 3 klub lagi yang masuk daftar founding clubs belum diketahui identitasnya. Diduga Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain juga akan ikutan. Sejauh ini klub Jerman dan Prancis memang belum bisa bergabung, sedangkan 5 klub peserta lainnya tidak tetap, semacam undangan yang lolos berdasarkan pencapaian mereka pada periode tertentu. Liga yang kabarnya akan bergulir Agustus ini bakal menjadi kompetisi tandingan Liga Champions. Klub-klub kaya Eropa ini dikabarkan kecewa dengan uang yang didapat dari Liga Champions, sehingga membuat kompetisi tandingan. Di European Super League, klub peserta bakal mendapatkan uang yang besar. Di awal-awal saja, klub pendiri akan menerima 3,5 miliar dolar Amerika Serikat guna mengatasi masalah keuangan di masa pandemi COVID-19. Namun UEFA dan Federasi Sepak Bola Inggris, Italia, dan Spanyol sepakat untuk tak mendukung dibentuknya liga baru tersebut. Bahkan, UEFA yang merupakan federasi sepak bola Eropa itu bakal memberikan sanksi kepada klub-klub yang masih ngotot membentuk liga baru yang berisikan tim-tim besar di benua biru tersebut. Sanksi yang akan diberikan UEFA adalah klub-klub yang terlibat di kompetisi Liga Super Eropa nantinya bakal dilarang mengikuti kompetisi lain di tingkat domestik, Eropa, bahkan dunia. Lebih keras lagi, UEFA juga bakal memberikan sanksi kepada pemain yang terlibat di Liga Super Eropa. Pemain-pemain yang ikut serta di Liga Super Eropa dipastikan takkan bisa bermain di tim nasional. Bagi Inter, kemungkinan besar gelar Scudetto tahun ini akan dicabut dan larangan bermain di Liga Champions musim depan apabila memutuskan mengikuti kompetisi ini. Performa gelandang muda Inter Milan Lucien Agoumé terus meningkat selama masa peminjamannya di Spezia, dan menurut Calciomercato.com, pelatih Nerazzurri Antonio Conte terkesan dengan perkembangannya dan melihatnya sebagai alternatif jangka panjang untuk Marcelo Brozovic, dengan maksud untuk mengintegrasikannya ke tim utama musim depan. Pemain berusia 19 tahun itu menarik minat dari juara Bundesliga Bayern Munich dan mereka bersedia memberikan 10 juta euro untuknya. Tetapi Inter tidak berniat menjualnya dan menghargainya lebih dari 15 juta euro. Agoumé telah membuat 11 penampilan Serie A untuk Spezia musim ini dan tampil sekali di Coppa Italia. Pertandingan Liga Italia Serie A sudah bisa dihadiri penonton dengan maksimal 1.000 orang mulai tanggal 1 Mei 2021. Kabar baik ini didapat setelah pemerintah Italia memberikan izin untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola secara terbuka menurut laporan dari kantor berita ANSA. Pemerintah Italia juga telah lebih dulu memberikan izin untuk menggelar Euro 2020 di Stadion Olimpico Roma yang boleh dihadiri maksimal 25% penonton dari total kapasitas stadion. Keputusan itu dibuat tak lepas dari sikap Badan Sepak Bola Eropa UEFA yang bersikeras untuk tetap mengizinkan para supporter menyaksikan pertandingan secara langsung. Bahkan, mengancam akan membatalkan pertandingan di kota-kota tuan rumah jika tidak disaksikan penonton di tribun stadion. Presiden FIGC Gabriele Gravina senang laga final Coppa Italia antara Juventus dan Atalanta pada tanggal 19 bulan 5 nanti bakal kembali dihadiri oleh penonton.